Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kita melanjutkan materi hari ini masih terkait dengan pelajaran dari Microsoft PowerPoint. Kali ini kita akan membahas tentang insert ya. Insert ini tentang insert picture ya, insert shape. Ya, seperti ini insert shape, kemudian insert picture gambar. Kemudian ada insert smart art, kita akan coba seperti ini. Kemudian insert grafik atau chart. Kemudian kita akan insert icon. Kemudian insert yang paling terbaru dari Office 2019 adalah insert 3 dimensi model ya. Modelnya seperti ini. Kita bisa mengdownload dari internet, kemudian kita bisa animasikan dari gambar ini ya. Tentunya sangat menarik untuk kita bahas. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Kita mencoba membuka dulu halaman baru dari Microsoft PowerPoint. Yang pertama kita bahas adalah tentang insert picture. Baik, saya connect dulu. Di insert picture ini ada beberapa ya. Yang pertama tentang insert shape. Insert shape di sini ada tentunya beberapa seperti kotak, lingkaran ya. Kalau di basic shape, kemudian ada block arrow, ini untuk tanda panah, equation shape ya, untuk tambah, kurang, kali, bagi, sama dengan, tidak sama dengan. Kemudian untuk flowchart ada start and banner, callout ini, kemudian ada action button. Kita mulai dari line dulu, ada line ya. Di sini recently used shape artinya shape yang pernah kita gunakan ya. Contoh sini saya buat garis, ini tinggal klik, sudah tanda. Kalau sudah ada tanda tambah, kita tinggal klik, tahan di mouse kita, kemudian klik seperti ini. Oke, nah sekarang ini berupa garis ya. Garis saya perbesar dulu. Sekarang garis ini kita bisa ganti dari segi warna ya, kemudian ukurannya atau ketebalannya. Ketika kita klik garis ini, maka akan muncul menu format. Jika tidak, maka dia tidak muncul. Jadi diklik dulu gambarnya sehingga muncul menu format. Jadi gunanya adalah untuk mengubah atau mengatur tampilan dari garis ini. Jadi kita bisa ngatur pertama di shape outline-nya ya, karena dia berupa garis, maka shape fill-nya tidak muncul. Shape outline-nya bisa kita ganti, misalnya warna hitam, maka dia warnanya akan jadi hitam. Kemudian shape outline-nya ini ada berapa? Ada weight-nya untuk ketebalannya. Ya, jadi ini ketebalnya hanya setengah pt, setengah poin. Kemudian ada 3/4, 2/4. Misalnya saya pilih 3, maka dia akan tebal dari yang sebelumnya. Ya, kalau tadi hanya 1/2, maka dia akan tipis ya. Kalau dia weight-nya 4, maka dia akan tebal seperti itu. Di shape ini juga kita bisa atur, misalnya garisnya kita mau yang modelnya putus-putus, wajahnya seperti ini ya. Jadi tadi yang garis ini dia akan jadikan diputus-putus, terserah kita. Ada putus, garis putus ya, modelnya seperti ini. Kemudian di sini juga kita bisa membuat garis tanda panah seperti ini ya, kita bisa ubah. Jadi tidak perlu lagi atur atau membuat kembali, cukup buat garis saja. Kalau mau di garis putusnya dilepaskan, ya kembalikan dia garis lurus. Oke, jadi kalau kita narik garis dari sini, maka dia akan ujungnya seperti di sini ya. Modelnya pun akan berbeda atau banyak dari arrow ini ya. Modelnya mau timbal balik boleh, udah sama. Jadi tidak perlu kita buat ujungnya sama lagi di sini, tidak perlu, tinggal kita ganti ya. Selanjutnya masih di shape untuk line, kemudian rectangle, membuat kotak ya, sama. Warnanya juga tinggal kita atur. Di kotak ini tentunya akan beda tadi dengan ini. Di shape fill-nya dia tidak ada. Kalau tadi garis, ini tidak aktif. Kalau dia kotak, maka akan muncul ya. Saya mau pilih warna merah. Oke. Kemudian
di shape di shape rectangle ini kita bisa membuat semacam garis tebalnya. Dia ada di main di sama tadi ini muncul menu format, main di sini wake-nya. Mau dikasih tebal boleh. Oke, warnanya juga bisa kita atur. Misalnya warna biru atau warna apa gitu. Misalnya biru. Ya, contohnya seperti ini. Di rectangle ini kita bisa kasih teks juga, tinggal kita klik kanan, pilih edit text. Misalnya di sini kita ketik kotak. Ya. Seperti itu, tinggal klik kanan, edit text. Ya. Kalau mau kita ganti boleh. Ya, tinggal diedit saja. Itu untuk shape ada banyak model-modelnya. Modelnya seperti ini. Ya. Klik. Nah, kayak bola ketupat seperti itu ya. Biar kita atur. Kemudian selain itu ada juga basic shape segitiga, ya. Ada segitiga siku. Ini banyak, ya. Tergantung kita. Kemudian block arrow untuk tanda panah. Gitu. Oke. Selanjutnya di insert ini di shape ada occasion, tanda tambah, klik saja. Ya, gampang. Tinggal di sini lagi ada beberapa. Ya, tinggal kita modifikasi. Sekarang kalau misalnya kita mau buat misalnya gambar kurva seperti ini. Seperti ini, bagaimana cara membuatnya? Ya, tentunya sangat mudah, ada di fasilitas di bagian outline tadi, lines tadi yang ini. Ya, dia curve. Jadi misalnya ini klik, sini tahan, klik satu kali, baru tarik seperti ini. Kita lepas. Nah, jadinya seperti itu. Ya, itu di curve, di kurva. Oke, kalau kita membuat juga free form, artinya buat shape yang bebas, begini. Nah, jadinya begini. Kita bisa menggambar, ya. Seperti itu untuk pengaturan dari shape. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian insert picture. Ya, insert picture. Insert picture ini tentunya kita akan masukkan gambar yang sudah ada kita siapkan dari komputer kita sendiri, ataupun kita bisa mendownload dari internet, kemudian kita bisa edit. Misalnya saya masukkan insert, kemudian picture, this device, ya, this device artinya di dalam komputer kita atau perangkat kita. Saya sudah menyimpannya di bagian picture. Saya klik misalnya gambar banteng, saya klik insert. Nah, di sini kalau gambarnya kan ada latar merah. Nah, sekarang biasanya kita tidak butuh latarnya, kita hanya butuh gambar yang ini saja. Itu bisa kita lakukan dengan remove background-nya. Caranya adalah klik gambarnya, kemudian di bagian ini muncul menu format, kemudian pilih remove background. Remove background, klik ini. Nah, makanya ini akan jadi warna yang ini akan dia hilangkan, yang warna ungu ini. Di sini ada pengaturan. Mark area to keep, artinya tandai area untuk dijaga. Kemudian mark area to remove, ini artinya untuk dihapus, ya. Tandai yang mau dihapus. Misalnya saya mau hapus yang ini. Oke. Misalnya seperti itu. Ya. Oke, maka nanti hasilnya nanti akan tidak bagus, skip. Ya, akhirnya seperti ini. Tuh. Ya, kalau mau dikembalikan di ini saja, ya. Kalau ini biasanya sudah terseleksi secara otomatis. Jadi kalau sudah oke, kita klik saja keep change, maka background merah tadi itu akan hilang, ya. Kita kembalikan. Oke, discharge. Nah, ini akan kembali seperti semula. Jadi saya misalnya copy ini, kemudian saya paste sama sebelumnya. Misalnya sebelumnya ini dengan yang ini kita mau ganti, kita format, remove background, ya, maka dia akan terseleksi otomatis. Kecuali tidak, ya, maka kita harus menandainya, ya. Terus skip. Maka inilah perbedaan antara keduanya. Selain itu, kita bisa remove background, kita bisa ngatur
correctionnya, ya, warnanya sesuai keinginan kita, colornya juga seperti itu. Misalnya kita butuh hanya yang seperti ini, ya, seperti fotokopian seperti itu. Itu di bagian color. Kemudian artistic effect ini ada juga. Ya, jadi di format ini akan banyak, ya. Oke. Kemudian change picture kalau mau diganti, ya, gambarnya. Kemudian kita mau kasih bingkai, atau ini misalnya saya mau kasih bingkai, boleh. Ini ada banyak, ya. Oke, seperti itu, tergantung dari keinginan kita. Bisa juga kasih efek, oke, berbayang, ya, shadow, ya. Oke, atau yang ini, oke, ya, tergantung dari keinginan kita. Kemudian bisa juga kita crop. Crop itu berarti mengatur, ya. Jadi misalnya saya hanya butuh yang agak perkecil sesuai ukurannya ini, nah, tinggal di cropping. Jadi dia tidak terbesar gambarnya. Klik, nah, jadi kecil. Nah, atau misalnya setengahnya saja kita mau ambil, klik saja crop, kemudian pertengahan. Oke, klik. Nah, kalau mau dikembalikan, klik saja crop, kemudian tarik garisnya, atur seperti semula dari awal, posisinya ini juga, oke, crop, ya. Ya, ini kembali seperti semula, seperti itu. Oke, itu untuk pengaturan gambar. Silahkan diekspor saja untuk latihannya. Selanjutnya kita masuk di bagian insert smart art. Ya, smart art ini banyak yang bisa kita pakai. Contoh smart art, ya. Ini masuk di insert di bagian smart art. Ini di 2016-17 sama semua. 2019 juga ada smart art. Kita pilih di sini banyak. Kalau ini all berarti semuanya, ya, ditampilkan. Kemudian kalau list, modelnya seperti ini list. Ya, misalnya ini poin-poin penting. Kemudian proses, yang menandakan dia proses dari sini, ya. Nah, ini bagus kita pakai step by step. Tuh. Kemudian cycle, ya. Kemudian hierarki, ini biasa bikin struktur, relation, keterhubungan, ya, matrix. Kemudian piramid, ya, picture, dan tinggal dimasukkan picture-nya, gambarnya, model-model kayak bagan, ya. Nah, sekarang kita mencoba buat seperti ini. Modelnya misalnya tentang Pancasila. Jadi di tengah dia Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Ini berarti di sini ada lingkarannya 5 di sampingnya, kemudian di tengah 1. Yang mana kira-kira yang cocok? Oke, kita coba cari, insert, masuk di smart art. Smart art, kita coba cari yang seperti itu. Mungkin di relation ada kan, ya. Hierarki, cycle mungkin, ya. Cycle, ini ada. Coba ini, klik ini. Oke. Meskipun tidak sama dulu, kita nanti tinggal bisa edit. Klik ini, kemudian klik oke. Oke. Nah, di sini ada baru 1 2 3 4. Jadi mungkin sini Pancasilanya, sini ketuhanan, kemanusiaan, sila keempat, sila ketiga, berarti ada 4. Kalau kita nambahkannya, klik saja ini. Ya, kemudian nanti akan muncul desain, ya. Kalau mau ditambahkan shape, pilih add shape. Maka dia akan membentuk kotak di sini. Add shape. Oke, seperti itu, ya. Oke, kita ketik dulu di bagian tengahnya. Misalnya ketik sini Pancasila. Oke, sudah. Kemudian di sini ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia. Oke, seperti itu. Oke, sudah 5. Sekarang kalau kita lihat kan tidak berwarna-warni, beda dengan yang ini. Sekarang kita coba cari yang
mana yang sama dengan ini. Coba kita klik, kita ketik saya klik ini, muncul menu desain, ada juga menu format ya. Oke, di sini ada change color. Change color ini kita bisa ubah modelnya. Ada seperti ini. Oh, yang ini yang pas colorful. Model-modelnya seperti ini. Oke. Nah, tinggal kita ubah modelnya. Di sini ada ya, di desain juga ada stylenya. Nah, terserah kita mau seperti ini, klik saja. Oke, maka akan modelnya seperti ini. Yang tergantung dari desain yang akan kita buat model smart art-nya. Sekarang kita coba selanjutnya membuat insert chart. Insert chart ini ada membuat grafik nilai siswa. Jadi di sini ada 4 orang siswa ya dengan nilai ya. Kita bisa edit Andi, Budi, Citra, dan Dudi. Jadi di sini warna biru itu ulangan, UTS, dan semester yang warna abu-abu. Bagaimana cara membuatnya? Tentunya kita harus insert dulu. Kita buat halaman baru. Selanjutnya kita coba insert, kemudian chart ya, di insert chart. Nah, di sini banyak soalnya, ada line, ada P, ada bar, area ya. Sekarang kita coba yang column. Kita pilih yang ini. Ada juga stok seperti ini. Nah, di sini ada kolom. Kita pilih oke. Oke, di sini akan muncul datanya yang akan kita masukkan di sini. Jadi misalnya di sini, kalau di sini tadi adalah grafik nilai siswa. Di sini nilainya ya. Oke, di sini nama siswa. Misalnya Andi. Kemudian saya ganti di sini misalnya Budi. Kemudian di sini namanya misalnya Citra. Kemudian di sini saya ganti misalnya Dian. Oke. Kemudian di sini misalnya nilainya masing-masing ya. Nilai Ulhar, ulangan harian. Sini misalnya UTS. Di sini ada ya, semester ya, nilai semester ya, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita close saja. Kalau sudah, kita close. Oke, ini sudah ada ya, langsung otomatis. Oke, sekarang kalau di sini 01, kita belum tahu. Jadi kalau untuk mengeditnya, tinggal klik chartnya ini, klik chartnya, kemudian edit data. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Nilainya Ulhar si Andi berapa? Misalnya 90, si Budi misalnya 80, sini misalnya 70, misalnya 60. Kemudian Andi misalnya nilainya 90 lagi, tapi semesternya 80. Ya, tinggal kita mainkan saja sesuai dengan data. Misalnya di sini 80, sini 90, 70, 65, 80. Ya, di sini 90. Si dia naik lagi jadi 90. Oke, enter. Langsung berubah nilai yang di sini. Di chart title ini kita tinggal ganti grafik nilai. Ya. Kalau di sini kita bisa memilih lagi stylenya dari desain. Misalnya ini ya. Saya pilih yang sama dengan tadi ini, grafik. Oke, seperti itu. Ini sudah berubah. Si Andi grafiknya naik. Si Budi hanya naik. Ini naik semua ya. Si Dian lebih bagus lagi. Dia meningkat dari ulangan harian, kemudian UTS sama star. Ya. Jadi kita bisa mengatur dengan bagus tentunya. Selanjutnya kita masuk di icon. Icon ini tentunya untuk 2019 ya.
2019 sama, ada fasilitas untuk itu. Kita coba masukkan, tapi sebelumnya kita harus connect internet dulu untuk memasukkan icon ini ya, karena tidak terkoneksi. Kita coba koneksi internet di komputer saya. Untuk masukkan gambar. Jadi icon-icon ini kita bisa download ya, kita bisa masukkan ke komputer kita. Dan ini tentunya bisa dimodifikasi. Misalnya ini gambar pensil, setelah kita download, kita bisa edit lagi, ada format. Tentunya ada format, kemudian kita kasih feel-nya warna apa. Mau warna yang seperti ini boleh ya. Ini biasanya bentuknya warna biru ya. Biru. Oke. Seperti itu. Kemudian icon, insert an icon. Di sini kita ada mencari. Di sini ada accessibility, analytic ya. Sesuai dengan kita. Misalnya ini. Saya pilih gambar jam. Oke, klik. Ya, ini kayak timer. Kita pilih di sini. Oke, klik. Klik ini, ini bisa rubah di grafik fill-nya. Kemudian grafik outline, kalau kita mau ganti boleh juga outline-nya. Oke. Nah, seperti itu ya. Bisa banyak, insert, kemudian icon, banyak, commerce, building, gambar rumah, bisnis, calibration. Kalau mau langsung download semua boleh, pilih saja, nanti tinggal kita gunakan ya, ada banyak. Selanjutnya kita masuk di 3 dimensi, gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi, kita masukkan. Ini ada di bagian 3D model. Ini tentunya harus koneksi internet lagi. Kita klik 3D model. Tinggal memilih. Di sini ada emoji, chemistry. Misalnya saya pilih gambar biologika berhubungan dengan pelajaran Anda. Kita juga boleh matematika simbol, 3D shape. Kita ambil sini saja dulu satu contoh, 3D shape. Ini kita bisa atur. Kita bisa pilih. Misalnya ini ya. Coba klik kemudian insert. Oke. Ini bisa ya, bentuknya kotak segi 4 ya. Itu. Di sini akan muncul lagi menu format 3D modelnya. Tampak atas, tampak bawah ya. Oke, ini untuk matematika. Kita coba dulu masukkan yang gambar pelajaran biologi ya. Oke, sama biologi. Ini sana misalnya. Kita yang ini ya. Oke, klik insert. Tergantung dari koneksi internet kita ya. Kalau bagus, dia akan cepat. Ya, kalau dia agak rumit, biasa agak lebih lama. Seperti ini. Ya kan kayak kulit ya, rambut. Bisa dilihat modelnya. Oke, jadi guru biologi bisa menjelaskan, oh ini namanya ini ada ini dan sebagainya, tampak ininya. Oke, ini tampak atasnya, ya, ini seperti itu. Oke, artinya makin berkembang Office-nya, makin banyak tentunya fitur-fitur tambahan dibanding yang sebelumnya. Oke, seperti itu untuk hari ini dulu. Kita sudah belajar tentang shape, insert picture dengan pengolahannya, insert smart art ya, kemudian chart, grafik, icon ya. Kemudian yang terakhir adalah insert 3D model. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.